Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sistem dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung untuk bertukar data, berbagi sumber daya seperti printer atau akses internet. Koneksi ini dapat menggunakan kabel seperti Ethernet atau dapat menggunakan tanpa kabel seperti Wi-Fi dan diatur oleh protokol komunikasi yang menentukan cara data dikirim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan akses informasi dalam skala pribadi, organisasi, hingga global. Jaringan komputer seringkali terjadi dalam keseharian kita, seperti kita bermain gadget, komputer, dan alat elektronik lainnya, yang mana sering kita gunakan atau lakukan untuk pertukaran informasi antar pengguna, mengakses informasi, atau membaca berita dari media sosial. Itu semua adalah contoh sederhana dari jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki topologi jaringan, yang merupakan cara atau pola untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer, baik secara fisik, menggunakan kabel, maupun nirkabel. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu mesh dan juga center. Mesh merupakan jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat node terhubung langsung satu sama lain untuk membuat jaringan yang menyerupai jaring. Center sendiri bisa dibilang bintangnya topologi, atau bisa merujuk di mana sebuah perangkat terhubung ke satu titik pusat. Jadi, komunikasinya harus melewati pusat ini terlebih dahulu. Contohnya seperti jaring laba-laba ini, di mana setiap jaring saling terhubung, namun jika ditelaah lebih lanjut, ada jaring yang tidak saling bersentuhan dan harus melewati titik-titik yang disebut center ini. Dan setiap jaring-jaringnya merupakan mesh, sehingga untuk bisa terhubung dengan jaring lain harus melewati center ini. Dalam analogi nyata, di sini ada dua komputer, ada komputer 1 dan juga 2. Yang mana jika komputer 1 ingin mengakses komputer 2, maka harus ada sebuah kabel atau media yang menyambungkan, yang sering kita sebut seperti kabel LAN atau Local Area Network, yang berarti jaringan area lokal. Dan jika kita menambahkan satu komputer lagi, alias komputer 3, maka bagaimana bisa kita menghubungkan ketiga komputer ini? Disinilah memerlukan router. Router merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer dan memungkinkan perangkat-perangkat di dalamnya untuk berkomunikasi satu sama lain dengan internet. Simpelnya seperti ini. Router ini berarti seperti jembatan jika kita ingin mengakses lebih dari satu komputer. Dan pada kasus ini, kabel lain merupakan mesh dan router merupakan center. IP address. IP address atau Internet Protocol merupakan alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal untuk mengidentifikasi dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Simpelnya, pada setiap gadget, komputer, dan alat elektronik lain memiliki alamat yang unik yang disebut yaitu IP address. IP memiliki dua versi. Yang pertama, ada IP v.4 atau versi 4. IP ini memiliki 4 segmen dan dibatasi oleh titik. Contohnya, di sini ada kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D. v4 memiliki maksimum nilainya, yang mana ada 1 diurutkan dengan 8 kali, atau 255 dalam biner. Dan minimumnya yaitu 0,8 kali, atau 0 dalam biner. Lalu yang kedua, ada IP versi titik 6. IP ini memiliki 6 segmen dan dibatasi dengan titik 2. Contohnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D, dan dibatasi dengan titik 2 subnet. Subnet itu jaringan yang lebih kecil yang berada di dalam sebuah jaringan yang lebih besar. Jadi, IP ini adalah identitas di dunia digital atau alamat pada dunia digital yang menciri khaskan sebuah alat komunikasi.
Port. Port merupakan antarmuka virtual atau titik akhir endpoint dalam komunikasi jaringan yang digunakan sistem operasi untuk mengarahkan data ke aplikasi atau layanan tertentu. Jadi, port digunakan untuk melengkapi cara kerja IP untuk mengarahkan data ke aplikasi yang tepat. Jadi, analoginya seperti ini. Lu lagi pengen ke rumah temen lu nih, dan temen lu ngasih alamat rumahnya ke lu. Nama jalannya apa, nomor rumahnya berapa, RT, RW, dan lain-lain. Nah, itu semua sudah cukup menggambarkan apa itu IP dan apa itu port. Jadi, nama jalan, nama perumahan, itu adalah IP address-nya rumah teman lo. Dan yang untuk menghantarkan lo ke rumahnya teman lo, yaitu dilengkapi dengan nomor rumahnya, chatnya apa, dan seterusnya yang memang mengidentifikasikan rumah teman lo. Kan kayak pernah, lo menemukan ada kode 404, 204, dan lainnya yang menunjukkan error. Nah ini biasanya server tidak menemukan port yang lo mau. Jadi semisal lu ingin ke rumah temen lu dan temen lu memberitahu kalau misal perumahannya adalah A. Namun ketika lu ke perumahan A, lu tidak menemukan nomor rumah temen lu. Nah, ini ada kesalahan yang temen lu berikan. Jadi ketika lu ke perumahan A tidak menemukan nomor rumah temen lu, disinilah lu menemukan IP address-nya, tetapi lu tidak menemukan portnya di mana. Maka akan muncul kode error seperti ini. Inilah yang terjadi ketika kita mengakses sebuah website dan muncul kode 404. Biasanya itu tidak menemukan di mana portnya. Contoh lainnya, lu buka website Google, yaitu https google.com. HTTPS itu protokol, dan google.com itu IP yang sudah ditranslate menjadi .com, yang mana ini adalah DNS. Yang dimana di balik kode IP-nya yang digit itu dikonversikan menjadi .com atau DNS yang lainnya. Nah, di server Google, lu itu mau nyari apa? Dan port untuk website Google itu ada 443 dan juga 80. Jika tidak ditemukan pada port ini, ya maka otomatis sistem akan memunculkan not found atau error. Jadi intinya, semua ini bermula dari servernya. Kalau servernya menyediakan, maka akan muncul apa yang lo mau. Dan kalau servernya tidak menyediakan, ya maka otomatis sistem akan memunculkan kode error. Karena alamat yang lo mau tidak ada di port servernya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya di balik keindahan media yang kita gunakan ini, justru ada sebuah sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa. Ada orang-orang di balik keindahan itu semua yang berjasa. Tidak mudah merancang semua itu. Ada fase-fase keberhasilan dan kegagalan. Kita patut bersyukur dan harus memanfaatkannya dengan benar. Jangan disalahgunakan. Dan jangan sampai kita hanya dimanfaatkan oleh pembuat sistem hanya untuk menguntungkan dirinya. Sekian, terima kasih.